Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh mahasiswa Prodi PPKN Universitas Pamulang yang berbahagia di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan Pak Abi dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat IKN PKN. Kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya, di mana kita akan membahas pokok bahasan yaitu peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sekalian, perlu diketahui bahwasanya dalam pertemuan kali ini teman-teman mahasiswa akan mempelajari mengenai bagaimana peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, baik itu dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Rekan mahasiswa sekalian, kemarin pada pertemuan keempat, pertemuan sebelumnya, rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari mengenai hubungan warga negara dengan negara. Nah, pada pertemuan kali ini masih ada korelasi dengan pertemuan sebelumnya, sehingga masih hangat rasanya bahwa Pak Abi positive thinking bahwa mahasiswa masih memahami materi yang kemarin, sehingga kalau dihubungkan dengan materi yang sekarang itu mudah untuk di match atau dikorelasikan. Baik mahasiswa, dalam hal ini yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat peran serta warga negara. Seperti apa sih peran serta warga negara tersebut? Peran serta atau peranan pada dasarnya merupakan tugas atau apa yang harus dilakukan ya sesuai dengan status yang dimiliki ya. Itu yang dimaksud dengan peran atau peranan ya. Jadi apapun itu yang harus dilakukan sesuai dengan status yang kita miliki itu dikatakan sebagai peran. Yang dalam hal ini yaitu peran sebagai warga negara. Ya, berikutnya, peranan warga negara sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Sukanto. Beliau ini merupakan seorang pakar hukum atau ahli hukum terkemuka di Indonesia, di mana beliau mengemukakan ya, bahwasana peran kita selaku warga negara itu terdiri dari beberapa peranan. Yang pertama, peran yang ideal. Peran ideal itu berarti peran yang bagusnya seperti ini, bagusnya ya. Idealnya seperti ini. Ini itu peran yang pertama atau disebut juga dengan ideal role ya. Jadi jika dilihat dari perspektif umum ya, maka itu merupakan suatu yang ideal. Nah, itu berarti ideal role. Yang kedua, peran yang seharusnya. Ya, peran yang seharusnya apa sih yang harus kita lakukan selaku warga negara itu? Nah, itu peran yang seharusnya. Dalam hal ini disebut juga dengan expected role ya. Peran yang jadi ekspektasi ya, atau yang menjadi harapan gitu ya. Saya sih pengennya atau harusnya seperti ini ya. Nah, itu ya. Yang ketiga, peran yang dianggap oleh diri sendiri ya. Jadi menurut kita itu bagus gitu ya, bahwa peranan kita itu menurut kita itu udah bagus gitu ya, udah perfect. Nah, itu yang dimaksud dengan assigned role ya. Contohnya seperti halnya umpamanya kita itu selaku warga negara dan juga kita menjadi umpamanya menjalani suatu profesi umpamanya menjadi seorang guru gitu. Karena kebetulan kita jurusan pendidikan ya di prodi ini gitu ya. Sehingga di sini umpamanya kita menjadi seorang guru, maka menurut diri kita itu kita menjadi guru itu ya udah peran yang udah oke gitu ya. Peran yang sangat bagus, yang sangat mulia ya. Itu dimaksud dengan assigned role. Dan yang keempat yaitu peran yang sebenarnya dilakukan ya, atau actual role ya. Peran yang sebenarnya. Nah, peran yang sebenarnya itu bisa jadi peran yang kita alami ya, kita lakoni sekarang ini. Bisa jadi peran yang kita jalani sekarang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, tapi ya itulah realitanya, maka itu dimaksud dengan actual role ya. Nah, itu peran warga negara. Berikutnya, jika dilihat dari teori status warga negara, maka peran warga negara itu terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama peran pasif ya. Nah, apa sih peran pasif itu? Peran pasif adalah atau ialah ya, merupakan peran
berupa kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, ya. Ya kalau kita tinggal di Indonesia berarti peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita patuh, kita taat, kita tunduk terhadap aturan rule yang berlaku di Indonesia, itu berarti peran pasif. Contohnya, kita bawa kendaraan, kita bawa motor, bawa mobil, ketika lampu merah menyala, ya, ya mau nggak mau harus stop di situ, ya. Nggak boleh main hajar aja, gitu ya. Itu kan berarti peran pasif. Itu yang pertama. Yang kedua, peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, contohnya seperti halnya ketika musim pemilu, kita udah cukup usia untuk melakukan atau memberikan suara kita. Kita memberikannya dengan cara ikut pemilu, nyoblos di tempat pemilu, pemungutan suara. Nah, itu merupakan peran aktif, ya. Yang ketiga itu peran positif, ya. Apa sih peran positif itu? Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara atau pemerintah yang memang memiliki fungsinya itu untuk melayani pemerintah itu, ya. Atau dalam hal ini pelayan publik atau public service, ya. Pemerintah itu kan melayani masyarakat perannya, ya. Sehingga ya kalau pemanya kita meminta fasilitas pelayanan dari pemerintah, ya itu sah-sah saja, ya. Sehingga di sini itu merupakan peran positif kita. Jadi kalau pemanya kita orang Pamulang Barat, jalan di Pamulang Barat udah pada rusak, udah pada berlubang, kita minta fasilitas, ya, minta pelayanan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, itu sah-sah saja karena itu merupakan bagian daripada pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itu termasuk peran positif. Jadi kalau kita minta dilayani itu oke. Yang berikutnya yaitu peran positif. Peran yang ketiga dari warga negara yaitu peran positif. Peran apa sih peran positif itu? Yaitu peran warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara atau pemerintah mengenai pelayanan masyarakat atau pelayanan umum atau disebut juga dengan public service, ya. Nah, kita meminta pelayanan kepada pemerintah, contohnya umpamanya minta layanan kesehatan, minta layanan pendidikan, karena umpamanya di daerah kita pendidikan hanya ada sampai sekolah dasar saja. Kita mengajukan untuk diadakan SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi di daerah kita, itu ya sah-sah saja, karena itu merupakan hak kita selaku warga negara. Dalam hal ini berarti merupakan peran positif. Itu yang ketiga. Yang keempat itu peran negatif. Di mana peran negatif itu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah atau negara dalam persoalan yang bersifat privat, gitu ya. Jadi kita selaku warga negara juga punya hak privat, gitu ya, punya hak privasi, sehingga negara tidak bisa ikut intervensi di dalamnya, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti halnya kita mau nikah dengan siapa, mau memilih jurusan sekolah atau kuliah di mana, gitu ya. Kita mau bikin rumah di mana, itu ya bersifat privat, gitu ya. Sehingga di sini tidak bisa intervensi pemerintah atau negara di situ, gitu ya. Itu peran positif. Nah, yang kedua, peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu yaitu peran dalam aspek politik, gitu ya. Sehingga kita selaku warga negara itu mempunyai peranan atau dalam hal ini hak, gitu ya, disebut juga hak, peran itu untuk ikut serta dalam kegiatan politik, ya, di Indonesia. Seperti halnya ketika musim pemilu kita udah punya hak suara, maka kita boleh menyalurkan aspirasi kita. Ketika kita udah cukup umur, udah capable, mempunyai kepantutan atau kepantasan untuk mencalonkan diri menjadi figur pemerintah, ya silakan saja karena itu hak kita, ya, dalam konteks politik. Berikutnya peran warga negara dalam aspek ekonomi. Yang yang kedua, ya. Dalam aspek ekonomi itu berarti kita selaku warga negara mempunyai peran yang sama dalam hal ekonomi. Seperti halnya kita selaku warga negara mempunyai hak yang sama untuk berusaha, ya.
untuk berusaha gitu ya, untuk baik itu berjualan gitu ya. Berikutnya juga membuka usaha, membuka pabrik atau dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peran warga negara dalam aspek hukum ya. Kita selaku warga negara itu ternyata punya peranan tersendiri jika dilihat dari aspek hukum ya. Sehingga di sini peran warga negara dalam bidang ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam ayat 27 ini berbunyi atau isinya bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa hak-hak kita atau peran kita dalam aspek hukum itu udah dilindungi, udah diakomodir gitu ya oleh Undang-Undang Dasar sekalipun gitu ya. Sehingga di sini posisi kita dalam konteks peran warga negara dalam aspek hukum itu posisinya kuat karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang menjamin ya. Nah, yang poin ketiga, peran warga negara dalam aspek ekonomi ya. Dimensi peran warga negara dalam kehidupan ekonomi ini secara garis besar akan mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan, terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan ekonomi ya, yang merupakan politik ekonomi. Ini tentunya kita melalui Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hal ini dia mempunyai hak tawar terhadap pemerintah untuk menentukan arah kebijakan ekonomi di Indonesia. Berikutnya, wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa pemberian masukan dalam artian peran aktif agar politik ekonomi di Indonesia ini mewujudkan demokrasi ekonomi yang seluas-luasnya sehingga kesejahteraan rakyat seluruh rakyat Indonesia ini dapat terwujud atau dapat terimplementasikan. Nah, untuk materi selanjutnya secara lebih detail mahasiswa bisa dipelajari dalam LMS langsung gitu ya, sehingga mahasiswa dapat dengan detail mempelajari materi pokok bahasan kali ini. Dari Pak Abi tidak berpanjang lebar, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.